Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Channel Test. Bagi teman-teman yang mengikuti seleksi P3K tahap 2 dan telah lulus seleksi administrasi, saya ucapkan selamat dan selanjutnya bagi teman-teman yang mengambil formasi jurusan Pustakaan Ahli Pertama. Nah, pada video kali ini kita akan berikan materi dan juga latihan-latihan soal untuk persiapan tes P3K, tes kompetensi teknis dengan CAT P3K. Dan soal-soal yang kita berikan dan juga materi itu sudah disesuaikan dengan kisi-kisi yang terbaru dari Kemenpan RB dan juga FR dari teman-teman kita yang telah lulus pada P3K tahap pertama di tahun 2024. Sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dan jika sudah saya ucapkan terima kasih. Dan mari kita mulai ke informasi terkait pelaksanaan jadwal P3K dengan CAT. Nah, berdasarkan lampiran surat Kepala BKN di tanggal 15 Januari, untuk pelaksanaan kompetensi itu akan dilaksanakan tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei tahun 2025. Jadi teman-teman harus disiapkan dari sekarang strategi-strategi dan latihan-latihan soal untuk bisa menjawab soal-soal tes nanti. Kemudian untuk tes soal sendiri, mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa untuk tes P3K itu ada 4 subtes yang akan diteskan, yakni tes kompetensi teknis, tes kompetensi manajerial, tes kompetensi sosiokultural, dan wawancara. Nah, bagi teman-teman yang ingin menguji kemampuan manajerial, sosiokultural, dan wawancara teman-teman, silahkan ikuti tesnya. Videonya terpisah ya, linknya ada di deskripsi, silahkan ikuti. Dan untuk keempat subtes ini sebetulnya sudah diinfokan terkait kisi-kisinya ya, dan kita bantu resumekan buat teman-teman agar mempermudah belajar. Karena yang mengikuti P3K kebanyakan yang sudah berkeluarga, yang sudah bekerja, sibuk dengan pekerjaannya, dan di sini kita akan bantu teman-teman untuk belajar ya, memudahkan teman-teman untuk belajar. Kita mulai dari materi manajerial. Materi manajerial sudah diinfokan oleh Kemenpan RB dan juga BKD bahwa untuk kompetensi manajerial ada 8 kompetensi atau poin yang harus teman-teman pelajari. Di antaranya integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Ini materi yang harus teman-teman kuasai karena nanti soal manajerial itu tidak akan jauh dari 8 poin ini. Maka dari itu teman-teman harus tahu definisinya dan aturan-aturannya terkait integritas, kerjasama, dan yang lainnya. Ya, kita mulai dari kompetensi manajerial integritas. Apa sih integritas? Kalau misalkan melihat dari definisi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, itu adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Dan bila teman-teman pada saat nanti tes berlangsung, jika menemukan definisi soal yang menyangkut ini, berarti ini soal terkait integritas. Jika teman-teman mendapatkan soal integritas, maka pilihan jawabannya harus mengacu pada indikator perilaku integritas itu sendiri. Ini adalah resume yang telah kita buatkan buat teman-teman. Nah, di sini jika teman-teman mendapatkan soal ini, maka harus pilihlah jawaban yang pertama, bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Jika tidak ada, teman-teman cari yang poin 2, melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu ataupun pribadi. Jika teman-teman tidak mendapatkan ini di dalam pilihan jawaban, maka cari selanjutnya. Tidak menjanjikan memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi dan seterusnya ya teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi saya ulang, jika teman-teman mendapatkan definisi soal yang seperti ini masuknya integritas. Kalau integritas harus menjawab sesuai dengan indikator perilaku yang telah diberikan oleh Kemenpan RB dan juga BKD. Mungkin soalnya akan dimodifikasi jika teman-teman sudah paham terkait indikator perilaku ini. Saya yakin teman-teman akan mudah dalam menjawab. Oke, untuk selanjutnya, informasi ini adalah preview saja dari keseluruhan kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Dan bagaimana cara mendapatkan modul pembelajaran ini, nanti saya akan informasikan di akhir video.
Kemudian kita masuk ke materi teknis. Materi teknis juga sudah diinfokan oleh Kemenpan RB di suratnya 5767 MSM 0100 2024 terkait materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Dan apa saja isinya untuk pustakawan ahli pertama? Di sini ada 8 poin yang harus teman-teman pelajari, yakni kompetensi umum terkait pembudayaan kegemaran membaca, kemudian yang kedua sejarah dunia pustakawan, yang kemudian kemampuan khususnya pengembangan koleksi perpustakaan, kemudian pengorganisasian bahan perpustakaan dan pengetahuan, kemudian yang ketiga pengembangan sistem kepustakawan, yang keempat pelayanan informasi dan referensi, yang kelima promosi perpustakaan, yang keenam pengembangan literasi informasi. Jadi kebanyakan untuk soal tes P3K itu jauh berbeda ya dengan materi yang teman-teman dapatkan pada saat kuliah. Jadi untuk materinya sendiri ini sudah ditentukan oleh Kemenpan RB yakni di sini. Dan kita sudah bantu untuk resumekan dan kita sudah buatkan modul dari tim penyusun pustakawan ahli pertama. Selain dari kisi-kisi, tim penyusun juga mendapatkan referensi dari field report atau FR teman-teman yang telah lulus pada P3K tahap pertama ataupun yang SKB CPNS di tahun 2024. Dan dari sini kita tim penyusun merangkumkan modulnya buat teman-teman untuk dipelajari. Terkait kompetensi umum, yakni pemberdayaan kegemaran baca, silahkan di-pause dan dibaca ya teman-teman. Dan juga untuk kemampuan khususnya terkait pengembangan koleksi perpustakaan. Di sini sudah lengkap untuk materinya, baik kemampuan kompetensi umum dan kemampuan khusus. Oke, dan ini adalah preview saja untuk keseluruhan modul yang telah kita susun. Teman-teman bisa dapatkan, nanti saya akan informasikan di akhir video bagaimana cara mendapatkan modul-modul ini untuk meningkatkan kemampuan teman-teman agar bisa menjawab dengan baik soal-soal P3K nanti. Oke, dan dari materi ini dan juga FR tadi, kita buatkan soal latihan buat teman-teman, yakni untuk Formas Jabatan Pustakawan Ahli Pertama. Dan dalam video ini, khusus video ini kita akan buat ala-ala CAT. Jadi nanti kita akan berikan soal, kemudian ada batasan waktu untuk mengerjakan, setelah waktunya habis akan muncul pembahasan. Dan informasi juga, saya tidak akan membacakan soal-soalnya dan juga pembahasannya. Coba teman-teman baca sendiri, tujuannya untuk apa? Agar teman-teman terbiasa, ya, terbiasa membaca soal, agar teman-teman bisa lebih cepat memahami maksud dari soal tersebut. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, harus dipersiapkan. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, silahkan dikerjakan.
Oke, coba teman-teman jawab untuk soal yang ini di kolom komentar untuk jawaban serta pembahasan, versi teman-teman ya. Dan ini adalah preview dari semua soal yang telah kita susun dan jika teman-teman tertarik, teman-teman bisa order materi dan latihan soal ke email admin kami ke 089696117841 atau ke email kami edukapersona@gmail.com. Untuk harganya sendiri sangat terjangkau, ada di deskripsi ya untuk informasi harganya dan materi apa saja yang akan teman-teman dapat. Nah, di sini ada modul teknis, modul Mensos One, paket soal dan pembahasan secara terpisah, dan kita akan terus update selama P3K berlangsung. Untuk total soalnya itu lebih dari 500 soal. Semuanya bentuk PDF ebook ya teman-teman, jadi kita tidak untuk periode P3K tahap 2 tidak menyediakan bimbel ya. Jadi kita hanya fokus di pembuatan modul, penyusunan modul, dan pembuatan soal-soal latihan untuk teman-teman belajar ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita informasikan. Semoga teman-teman lulus untuk P3K tahap 2 ini. Sekian dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.